Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para wali murid kelas 41, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang halal yang luas. Dan yang Bapak banggakan, anak-anak murid-murid kelas 41 masih kita lanjutkan materi kita di Fathah daerah tempat tinggalku halaman 4 dan 5. Berjudul pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap suatu, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Seperti contoh kemarin, ya, petani jagung memindahkan pohon yang ada di tengah jalan ke pinggir. Itu berarti pohon dapat bergerak karena adanya gaya, ya. Pohon dapat bergerak atau berpindah karena adanya gaya, itu dorongan dan tarikan dari petani jagung, ya. Kemudian gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya. Contohnya apa? Contohnya mobil. Mobil itu bisa bergerak karena ada gaya, ya, gaya listrik atau mesin. Anak panah ini, busur panah ini bisa terlepas karena ada gaya gas. Ada yang mengatakan gaya itu abstrak, tidak terlihat, ya. Sedangkan gerak itu terlihat, bisa kita rasakan. Ananda, baik, kita bisa lebih perdalam di sini. Oke. Perbedaan antara gaya dan gerak. Gaya adalah sebuah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami beberapa perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, ini dia, karena dapat dirasakan oleh indera, ya, yang berupa sebuah akibat yang ditimbulkan. Sedangkan gaya merupakan realisasi dari sebuah gaya, non abstrak. Gaya tidak perlu dipengaruhi oleh sebuah gerak, sedangkan gerak justru dipengaruhi oleh sebuah gaya. Gaya dapat membuat sebuah benda bergerak, sedangkan gerak tidak. Gaya dapat membuat benda bergerak, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Nah, ini contoh gaya. Membuka pintu, mendorong mobil-mobilan, memukul bola. Itu ada contoh gaya, ya. Membuka pintu berarti menarik, ya. Mendorong, memukul juga sama. Sedangkan contoh gerak, contohnya bermain panahan, bermain ketapel, berolahraga, mengayuh sepeda, itu adalah contoh gerak. Baik, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Ini yang penting juga. Ada 4. Yang pertama yang pertama adalah mengubah arah gerak benda. Contohnya, kalau Ananda menendang, awalnya menendang bola ke utara, lalu kita rubah tendangnya ke arah timur, maka bola tersebut akan mengarah ke arah timur. Yang kedua adalah pengaruh gaya terhadap benda adalah menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Misalkan ada bola yang sedang diam, kita tendang, bola tersebut akan menjadi bergerak. Yang ketiga, menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ya. Sebuah bola yang sedang bergerak menggelinding, lalu kita injak, itu bisa menjadi diam. Dan yang terakhir, pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah mengubah kecepatan gerak benda. Yaitu gaya mengurangi kecepatan sebuah benda itu dan tendangan karena adanya gaya gesek. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi kamu harus tahu apa itu arti gaya, kemudian kamu harus tahu apa arti gerak, kemudian kamu harus tahu perbedaan antara gaya dan gerak, dan contohnya, ya, gaya dan gerak, dan yang terakhir adalah 4 pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Insya Allah nanti Ustadz mungkin bulan puasa saya buatkan CBT di e-learning. Dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.